Terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk sekarang pimpin doa ya. Ya, mari kawan-kawan, sebelum kita mulai latihan bonding hari ini, semoga diberikan pelajaran. Sebelumnya, Bapak mau absen dulu. Tadi yang tidak masuk berarti ada 4. Mariam sakit. Terus nanti minta tolong untuk 4 orang yang tidak hadir disampaikan hari ini kita belajar apa supaya mereka tidak tertinggal materi pelajaran untuk hari ini. Ya, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman AI atau kecerdasan artifisial. Sebelum awal mulai, ada satu pertanyaan nih. Mengapa komputer bisa belajar mengambil keputusan seperti manusia? Ada yang tahu jawabannya? Ini open question. Silakan. Kenapa komputer bisa mengambil keputusan? Komputer bisa belajar karena manusianya itu dia udah kayak ngajarin komputer tuh kayak gimana aja dengan kayak tes kayak kerjaan yang kayak konvensional gitu. Yang pertama dia kayak pertama dikasih tahu nih konvensional kayak gimana, kayak misalnya on off atau enggak mindahin sesuatu. Dia pertama kan dia jadi gitu, terus baru tuh dia ke yang paling efektif. Saya nggak bisa jelasin ya selain itu. Oke, berarti sudah diberikan pembelajaran dulu oleh manusia ya, dikasih tahu ini. Oke. Ya, El. Karena di program. Hah? Karena di program. Maksudnya gimana tuh? Karena Jadi udah kayak kan kita mau belajar Python. Itu salah satu cara membuat si komputer ini dalam komputer itu di program untuk bisa belajar gitu. Oke. Jadi program terlebih dahulu ya. Ya. Nah, Anda. Kenapa komputer bisa belajar ngambil keputusan karena komputer itu udah diprogram gitu untuk melakukan aktivitas yang dia tidak pakai manusia. Jadi kayak komputernya sih belajar, contohnya kayak yang kayak kerja kerjanya otomatis karena manusia itu ya program komputer itu agar bisa kerja buat mereka gitu. Oke, sip. Kita ambil 3 jawaban dulu ya. Artinya komputer itu bisa belajar mengambil keputusan karena pertama dia diprogram, kedua ketika dia diprogram dia diajari terlebih dahulu untuk mengambil keputusan dari program yang sudah dibuat. Hari ini nanti Pak Ahyar akan menjelaskan konsep dasar pemrograman ya, khususnya yang pakai di AI. Yang kedua, hari ini pun kita akan menulis kode program sederhana dulu ya di Python. Lalu selanjutnya kita akan melihat nih bagaimana algoritma dasar if else dan decision tree. Nah, nanti contohnya akan Pak Ahyar berikan. Ini aktivitasnya ya. Nanti kalian akan belajar Python, terus nanti akan Bapak kasih kasusnya ya. Jadi nanti Pak Ahyar akan memberikan tugas untuk kalian. Ini ada yang if else, ada yang decision tree. Nanti silakan kalian diskusikan. Oke? Ini akan kita pelajari hari ini. Dan terakhir kita akan diskusi bedanya if else dan decision tree itu apa. Oke? Dua ini yang akan kita pelajari hari ini. Ini bahasa pemrograman yang populer dipakai di AI. Ya. Ada RapidMiner, ada SQL, Excel, Anaconda, TensorFlow, dan lain-lain. Tapi yang paling banyak atau paling sering dipakai adalah Python. Kenapa sih Python dipakai? Gak mau. Apa? Mudah dimengerti, gampang dipahami, dan alurnya tidak begitu sulit. Beda halnya dengan yang lainnya. TensorFlow, terus SQL itu panjang kode pemrogramannya. Itu konsep if else, jika maka. Yang kedua konsep decision tree. Bedanya apa? Kita lihat bedanya. Yang pertama, contohnya ini adalah contoh dari if else.
Jika hujan, maka bawa payung. Berarti kalau tidak hujan, tidak bawa payung. Itu kalau if else. Selesai. Jawabannya hanya 2. Tapi kalau decision tree itu jawabannya bisa beberapa kemungkinan. Contoh, jika kalian lapar dan punya uang, maka bisa beli makanan. Tapi kalau tidak lapar dan tidak punya uang, maka jawabannya ya udah, nggak usah beli makan dan emang nggak makan kan, karena tidak lapar. Itu yang namanya decision tree. Jadi jika cuaca hujan, maka peringnya itu bawa payung. Kemungkinan keduanya apa? Kalau tidak terjadi, tidak perlu bawa payung. Kondisinya apa? Kondisinya kita masukkan di awal, cuacanya hujan. Berarti nanti akan menghasilkan jawaban apa di sini? Kira-kira? Bawa payung. Bawa payung tidak? Bawa payung. Kondisinya di atas nih, cuaca hari ini tidak hujan. Rule-nya atau aturannya ditaruh di bawah. Ini untuk yang if else. Jadi langsung dijawab. Oke. Yang kedua, decision tree. Ini yang jika lapar, jawabannya ini ada 2 kemungkinan yang tadi kita kasih contoh, punya uang dan tidak punya uang. Kalau punya uang maka beli makan, kalau tidak punya uang ya berarti udah tunggu aja di kelas atau di rumah, karena nggak bisa beli makan, nggak punya uang, ya kan? Nah, lapar ini kan untuk dia ya. Kalau untuk dia tidak lapar ya berarti tidak perlu makan. Ini rules ya, jika lapar, punya uang maka beli makan. Kalau nggak punya uang berarti tunggu di rumah. Kalau nggak lapar berarti tidak perlu makan sekarang. Kondisinya adalah lapar itu true, ya, dia lapar dan punya uang atau enggak di sini? False itu tidak punya uang. Maka kemungkinan yang akan tampil apa? Dari kode ini? Lapar dan dia tidak punya uang. Berarti jawaban yang muncul dari 3 kemungkinan ini, angkat tangan, jawab. Apa? Jawaban dari sini kemungkinan apa? Ntar tuh, yang belum. Yang mana? Tunggu di rumah. Oke. So, jawaban yang mana? Tunggu di rumah. Oke. Baik, kalau tidak ada, ini jawaban sekarang. Saatnya kalian yang kerja. Oke, silakan pilih ketua kelompok masing-masing. Ya. Nilai buat satu soal, yang pertama decision tree, yang kedua if else, cuma 2 kemungkinan. Dan dalam yang soal cerita, yang nanti kalian akan terjemahkan ke dalam Blindspot Python, ya. Dan ini beda-beda kasusnya. Jadi nanti tergantung si kelompok pemilihnya. Oke? Silakan dipilih.
Kalau siapa yang mau mempresentasikan hasilnya dulu yuk. Zer, mau maju, silakan Zer. Yes. Yuk, perhatikan semuanya teman-teman. Jadi untuk if else kita tulis gitu. Ya, tulis Hijau, lampu. ceritakan dulu, ceritakan dulu. Oke. Tadi soalnya gimana? Jadi ceritanya itu Andi sedang mengendarai sepeda ke sekolah. Di tengah perjalanan ia berhenti di sebuah perempatan, lampu lalu lintas menyala merah. Ia langsung teringat pada program Python yang baru ia pelajari. Jika merah, print berhenti. Jika tidak, print jalan terus. Ia tersenyum sendiri karena logika sederhana itu begitu nyata di dunia sehari-hari. Setelah beberapa detik, lampu berubah menjadi hijau, ia pun mengayuh kembali sepedanya. Coding sederhana ternyata bisa menggambarkan aturan lalu lintas yang selama ini dijalani tanpa sadar, membuat belajar pemrograman semakin terasa menyenangkan. Jadi untuk cerita itu yang kita kodein itu, jadi guys dari kode yang kita tulis ini, pernyataannya misalnya lampunya merah, sebenarnya ini bisa terserah lampunya mau gimana, bisa hijau, bisa merah, kuning, mau apapun bisa. Nah, if lampu sama dengan merah, berarti print berhenti. Berarti kita bilang ke AI-nya bahwa kalau lampunya itu merah, itu sekarang berarti print berhenti. Nah, kalau misalnya lampunya itu else itu kalau else itu kayak secondary-nya if else gitu. Jadi misalnya lampunya itu hijau. Nah, kalau ini kalau dia sampai tulis hijau, berarti print jalan. Else itu berarti maksudnya yang lain, bukan hijau, bukan merah. Misalnya kita tulis di sini kuning atau hitam atau putih misalnya, berarti akan di print lampu tidak dikenal atau lampu tidak kenal. Itu. Jadi pokok kalau codingannya udah kayak gini, kita mau tulis hijau ini udah ada jawabannya, tulis merah ada jawabannya. Tapi kalau tulis di luar hijau dan merah nanti bakal kurang. Oke, ini untuk paham semuanya yang dijelaskan Z. Jadi kalau dia di sini lampunya ditulis merah, maka berarti hijau pakai jalan. Dan kalau ditulisnya selain merah dan hijau, entah kuning atau yang lainnya, maka lampunya tidak dikenal. Jawabannya kan itu. Ini untuk if else yang lanjutannya. Good. Ada yang pertanyaan untuk yang if else-nya Z? Ada pertanyaan? Ya, silakan Tunan. Itu P-nya kok cap ya? P-nya cap apa mekanik tulisan? Ini tulisan dua aja nanti. Hah? Ini cuma tulisan doang. Oh, tulisan doang. Ini tulisan doang aja, Pak. Nah, soalnya kalau P-nya itu gede, itu dia bakal digerak pakai. Oh, enggak. Siap, terima kasih Sultan masukannya. Berarti P-nya harus kecil ya, sesuai dengan yang dituliskan di bagian pemrograman. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kita beri close untuk kelompoknya Z. Yang kedua mau dicoba juga Z? Boleh. Atau Z mau milih? Halila kenapa? Oh, mau maju. Ya udah, berarti ini yang F. If else, Halila yang decision tree ya. Silakan. Thank you. Mau langsung pakai laptopnya silakan. Nggak kelihatan Pak, baca doang. Ditulis nggak apa-apa. Nih, Zahra yang nulis, Halila yang jelasin. Perhatikan semuanya ya, tidak ada yang ngobrol sendiri. Silakan. Jadi mereka dapat lambat dan ada bahkan dampak. Jadi siang itu Maya merasa lapar. Dia melihat ke dapur, ternyata bahan makanan masih ada. Dia pun memasak nasi goreng sederhana. Maya tersenyum teringat kode Python if lapar and ada bahan sama dengan true. Kalau ada print masak di rumah itu ada kutip ya. Terus kalau tidak ada bahan, tentu ia akan memesan makanan online. Keputusan sederhana itu membuat saya paham bahwa pemrograman tidak serumit yang ia bayangkan. Logika manusia ternyata sama dengan logika komputer.
kadang mengisi, lalu ada keputusan dengan memasak. Ia tidak hanya mengisi perutnya tetapi juga belajar memahami setiap garis juga sebagai referensi kedudukannya. Nah, di sini adalah model saya tahu. Nah, nanti guys di sini kelompoknya dapat kalau misalkan dia lapar dan ada bahan maka dia bisa masak nasi goreng. Tapi kalau nggak ada bahan berarti nge-GoFood atau pesan online. Tapi kalau dia tidak lapar maka dia tidak perlu makan. Logika sederhananya seperti itu dari penjelasan yang tadi kelompok ini sampaikan. Nah, logika itu nanti diterjemahkan ke dalam baris kode Python ini. Kita lihat, benar nggak yang ditulis sama kelompok mereka barisan kodenya? Pertanyaannya, kalau barisan kode yang ditulis sama kelompoknya Zahra, Alila dan kawan-kawan ini laparnya true dan ada bahannya true, jawabannya apa dari Pythonnya? Ya, Masak nasi goreng. masak nasi goreng karena lapar, iya dia lapar, bahannya ada, maka jawabannya masak nasi goreng. Bener nggak? Benar. Hasilnya sama itu? Iya, iya. Oke. Nasi goreng. Ya, ya. Terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, tutup. Thank you. Oke, kita beri plus untuk kelompoknya Lila. Baik, guys. Nanti untuk tugas yang kalian kerjakan ini, silakan kalian tulis di note. Nanti note-nya mungkin Bapak akan pesankan ke Pak Farul biar nanti masuk ke Google Classroom, ya. Biar nanti dikumpulkan semua tugasnya di Google Classroom. Oke. Nah, sebelum Bapak tutup dari pembahasan kita kali ini, ada yang mau menyampaikan tadi bedanya if else dengan decision atau nested if? Ya, baik. Pokoknya kalau if else itu kan cuma cuma dua pilihan doang. Betul, terus? Misalkan if atau else. Kalau decision tree itu bercabang kayak misalkan kayak visual novel sih, kayak game gitu, kayak misalkan pilih misalkan storynya itu pilih A atau B. Kalau pilih A nanti lanjutnya ada pilihan lagi A atau apa C atau jadi D gitu lah. Oke, itu yang nested if atau decision tree. Iya. Oke, ada lagi yang mau memberikan? Ya, teman. Sama sih kalau if else itu ya simpel aja, dia Python yang simpel, cuma ada dua kemungkinan. Oke. Cuma kalau misalkan decision tree itu baru yang ada kompleks karena dia ada beberapa kemungkinan. Kalau misalkan A itu bisa jadi B, bisa jadi C, bisa jadi D. Kalau misalkan semuanya itu ada kemungkinan. Kalau misalkan emang benar, cuma kalau misalkan yang salah ya udah jawabannya satu aja. Ya berarti memang tidak ada. Cuma kalau misalkan ada, nah itu biasanya ada kemungkinan dari kondisinya dia. Dari kondisi si individu yang lagi jadi subjek. Oke, terima kasih Bahman. Baik, benar sama tadi yang sudah kalian sampaikan bahwa komputer ini atau AI ini butuh yang namanya algoritma atau bahasa pemrograman yang tujuannya adalah ketika nanti komputer ini diprogram itu bisa menghasilkan jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, nah terus bahasa yang dipakai itu kebanyakan Python. Dan Python dasarnya ada dua tadi ya, ada yang if else, ada yang decision tree, pola pemrogramannya. Yang dua jawabannya atau yang banyak cabang. Oke, baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bapak sangat bersyukur karena semuanya sudah aktif dan semuanya sudah menunjukkan kebolehannya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar ke perintah yang lebih advance lagi untuk bahasa pemrograman coding, ya. Ini itu aja dari Pak Ayar. Sekian, terima kasih. Bapak tutup dengan membaca hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya ya.